Barang siapa yang disibukkan dengan mulus paha para wanita, maka tidak akan bahagia. Ini dari kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab juz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Inda dzikris sholihin tanzilur rahmah. Ketika orang-orang soleh dikenang, maka akan menurunkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bersamaan dengan turunnya rahmat Allah ini, hajat-hajat kita, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rezeki kita dilimpah ruahkan, dan kita semua dapat beribadah bermunajat di dua tanah suci, Makkah dan Madinah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah channel Muhammad Muakid yang dirahmati Allah, siapa sangka jika sekali berimamuna Nawawi, ulama terkenal bermazhab Syafi'i yang menulis sebanyak kurang lebih 40 karya ilmiah terkenal, lebih memilih hidup menyendiri. Bagi beliau, memiliki istri tidak lebih berarti dibanding ngaji dan ngaji. Saya awalnya sempat berpikir, sealim Imam Nawawi, tidakkah berpikir untuk mempunyai keturunan guna meneruskan gen keulamaannya? Apakah jamaah channel Muhammad Muakid yang dirahmati Allah pernah melihat film Star Wars yang pedangnya bisa menyala dan mengeluarkan cahaya? Itu tidak ada apa-apanya dengan Imamuna Nawawi yang jarinya bisa menyala saat menulis kitab dan kebetulan lampu mati. Star Wars ada yang jarinya bisa menyala enggak? Konon Imamuna Nawawi juga diakui sebagai seorang wali kutub. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, termasuk wali kutub Hadramaut, pernah menitip pesan untuk Syekh Ali Baros, penyusun Rotibul Atos, supaya membaca kitab Minhaj karya Imamuna Nawawi, sebab penulisnya adalah seorang wali kutub dan yang membacanya mendapat jaminan futuh atau terbuka hatinya. Kejombloan Imam Nawawi ini bahkan dibukukan oleh Syekh Abu Ghuddah, murid dan khadim dari Syekh Zaid Kautsari, yang merupakan mufti terakhir dari kekhalifahan Turki Utsmani. Dalam risalah beliau yang berjudul Al-Ulama Al-Uzzab Alladzina Atharul Ilma Ala Zawaj. Tidak hanya Imam Nawawi, dalam risalahnya itu Syekh Abu Ghuddah juga menyebutkan daftar ulama-ulama jomblo lainnya, seperti Imam Zahabi sang sejarawan handal, Imam Ibnu Jarir At-Tabari sang sejarawan terkemuka abad pertengahan, sang pakar nahwu dan bahasa yang beraliran Mu'tazilah, Imam Zamakhsyari, dan masih banyak lagi. Jadi buat para jombloan-jomblowati yang dimuliakan Allah, tidak usah khawatir. Pilihan Anda semua adalah langkah ulama-ulama yang tidak diragukan ketokohan dan kebesarannya. Jamaah channel Muhammad Muakid yang dirahmati Allah, kembali kepada cerita Imam Nawawi, kita bisa menemukan ketegasan prinsip beliau dalam muqaddimah bagian pembuka kitab Al-Majmu', kitab komentar dari kitab Al-Muhazzab. Dalam kitab itu, Imamuna Nawawi secara tegas menyatakan dukungan atas mazhab jomblonya dengan mengutip beberapa argumen ulama seperti Al-Khatib Al-Baghdadi, ulama ahli hadis dan sejarawan, yang berpesan demikian: yustahabbu litalibi ayyakuna azaban ma'amkanah li'alla yaqta'ahul istighal bihuquqiz zaujah wal ihtimamu bil ma'isyah an ikmali talabil ilmi. Seorang penuntut ilmu dianjurkan untuk menjomblo sebisa mungkin
agar fokus belajarnya tidak terganggu oleh kesibukan rumah tangga dan repot mencari nafkah. Ini ada di Majmu' Syarah Al-Muhadzab juz 1 halaman 35. Juga diucapkan seorang sufi besar, Syekh Ibrahim bin Azam berikut: Man ta'awwada afkhadan nisa lam yaflah. Barang siapa yang disibukkan dengan mulus paha para wanita, maka tidak akan bahagia. Ini dari kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab juz 1 halaman 35. Jamaah channel Muhammad Muakid yang dirahmati Allah, berikutnya Imam Nawawi juga mengutip ucapan Sufyan Ats-Tsauri, seorang mujtahid mutlak berkebangsaan Kufah, Irak, yang bagi saya cukup menggelikan. Idza tazawwajal faqih faqad rakabal bahr fa in waladalahu faqad kassarabih. Ketika seorang faqih, orang yang menguasai ilmu agama, menikah, maka dia telah menaiki perahu mengarungi lautan. Ketika sudah memiliki anak, berarti telah dia hancurkan perahu itu. Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab juz 1 halaman 35. Ini adalah analogi yang sangat menarik dari Sufyan Ats-Tsauri. Menurut Syekh Sufyan Ats-Tsauri, seorang faqih ketika menggauli istrinya seolah sedang menaiki perahu mengarungi lautan luas yang begitu indah dan segala pesonanya. Tetapi ketika sudah melahirkan seorang anak, dia telah menghancurkan perahu itu. Otomatis si faqih tenggelam di tengah lautan dalam. Tetapi jangan salah paham, bukan berarti Imam Nawawi mengingkari anjuran menikah sebagai sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam karya-karya ilmiah beliau, Imam Nawawi sebagaimana ulama pada umumnya tetap menuliskan bab nikah sebagai anjuran dalam Islam. Hanya saja Imam Nawawi ini sudah terlalu larut dalam kesibukan menuntut ilmu, dan bagi beliau akan terganggu jika harus menikah dan disibukkan dengan urusan keluarga. Dalam mukadimah kitab Majmu' beliau, Imam Nawawi melanjutkan, Qultu hadza kulluhu muwafiqun limadhhabina fa inna madhhabana anna man lam yahtaj ilal nikahi istahabbalahu tarkuhu wa kadza inihtaja wa azza an mu'natih. Saya menegaskan, semua ucapan ulama di atas yang menganjurkan membujang sesuai prinsip kami, bahwa orang yang tidak membutuhkan menikah sunnah menjomblo, begitupun bagi yang merasa butuh tetapi belum punya biaya. Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab juz 1 halaman 35. Jamaah channel Muhammad Muakid yang dirahmati Allah, kesimpulannya Imam Nawawi adalah termasuk orang yang tidak membutuhkan menikah. Justru seandainya menikah, menurut beliau Imam Nawawi, fokus pengabdiannya terhadap untuk ilmu agama akan terganggu berkat tirakat jomblonya itu. Beliau bisa fokus menulis banyak karya ilmiah yang representatif dan dirujuk banyak kalangan. Jangan lupa kasih super, like, komen, subscribe, dan share, bagikan karena cerita ini sangat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.